warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Puspitasari, NPM 20430079, Prodi S1 Ilmu Komputer. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS, pemrosesan data terdistribusi. Langsung saja masuk ke dalam materi. Sentralisasi dan desentralisasi. 1. Sistem informasi sentralisasi atau SI terpusat merupakan sistem yang menentukan data informasi terpusat yang umumnya bersifat tertutup untuk umum dan distribusi terpusat. Memiliki mainframe sebagai sebuah basis data dan internet. Karakteristik umum pendekatan terpusat adalah termasuk kontrol efisiensi dan ekonomi, misalnya sebuah sistem pengarsipan terpusat di mana catatan untuk beberapa orang dan unit yang terletak di salah satu lokasi pusat dan umumnya di bawah kendali orang staf catatan, atau dalam kasus besar sistem pengarsipan terpusat. Yang kedua, sistem informasi desentralisasi atau SI terdistribusi merupakan pemrosesan dilakukan di masing-masing pengguna yang dibagi menjadi dua, yaitu peer-to-peer dan sistem terdistribusi. Penentuan data atau informasi dan aplikasi yang digunakan untuk memperoleh informasi diletakkan secara tersebar karena desentralisasi ini merupakan kebalikan dari sentralisasi. Kelebihan dan kekurangan sistem informasi sentralisasi atau SI terpusat. Keuntungannya, yang pertama, tanggung jawab dan mudah ditempatkan. Yang kedua, efektif pengguna peralatan pelengkap dan ruang. Yang ketiga, semua data terkait disimpan bersama-sama. 4. Memberikan kontrol terpusat menggunakan teknologi. 5. Mengurangi duplikasi dan peningkatan keamanan. 6. Informasi bergerak cepat, terutama dalam keadaan darurat. Yang kedua, itu kekurangan dari sentralisasi. Dapat mengakibatkan peningkatan sistem pengarsipan pribadi. Yang kedua, membutuhkan waktu ekstra. Yang ketiga, pengembangan sistem dan arus informasi yang cepat. Yang keempat, biaya pengembangan yang rendah. Yang kelima, kebersihan organisasi tergantung pada kompleksitas eksekusi yang mungkin cukup beresiko. Keuntungan dari sistem informasi desentralisasi atau SI terdistribusi. 1. Keuntungannya, desentralisasi mengurangi beban kerja eksekutif. Yang kedua, pengambilan keputusan lebih cepat. Yang ketiga, meningkatkan biaya administrasi dan setiap divisi atau departemen. Yang keempat, tidak memerlukan ekstra ruang yang diperlukan untuk file terpusat. Kekurangan dari desentralisasi itu: 1. Harus adanya fasilitas fisik dan personal terlatih dan setiap divisi atau departemen. Yang kedua, kekurangannya keseragaman dan prosedur konsisten sebagai departemen. Yang ketiga, kurangnya penganalisisan serta pengontrolan informasi. Yang keempat, kekurangannya keseragaman atau konsentrasi. Pengaruh desentralisasi distribusi dari suatu organisasi serta kelebihan dan kekurangan dalam pengolahan data terdistribusi. Macam-macam pengaruh PDT atau pemrosesan data terdistribusi pada organisasi. 1. Departemen pemilik memiliki fasilitas komputer dan akses data yang lebih baik. 2. Departemen
pemakai bertanggung jawab dalam menggunakan komputer mereka. Yang ketiga, pemasuk data dipindahkan ke departemen pemakai sehingga mereka bertanggung jawab atas ketetapannya data. Yang kelima, manajemen strategi mempunyai legislatif yang luas pada satu lokasi. Yang keenam, kontrol strategi ketat pada persediaan manajemen kas dan fungsi. Kinerja yang lebih baik karena data ditetapkan di tempat yang sesuai dengan kebutuhan dan komputer-komputer dalam sistem data bekerja secara paralel sehingga pembebanan pada komputer atau server menjadi seimbang. Yang kedua, alasan ekonomi yaitu bahwa merencanakan sistem yang terdiri atas jaringan komputer-komputer kecil atau sederhana dibandingkan dengan mengimplementasikan komputer tunggal yang canggih. Akan tetapi, di samping kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, pengolahan data terdistribusi juga memiliki kendala, antara lain masalah kompleksitas, yaitu bukan pekerja yang mudah untuk membuat pengolahan data yang terbesar terlihat sebagai satu kesatuan. Administrator basis data mempunyai tugas ekstra untuk menjaga agar basis data yang tersebar di bagian lokasi terlihat transparan. Di samping itu, pemeliharaan sistem yang berlain lebih kompleks ketimbang pemeliharaan sistem besar yang utuh sebagai satu kesatuan. Tingginya kompleksitas juga dapat menyebabkan pembengkakan biaya. Sistem pengolahan data terdistribusi ada dua, yaitu sistem yang terintegrasi dan sistem yang tidak terintegrasi. Baik, berikan penjelasan pengertian dan berikan contohnya. Sistem pengolahan yang terdistribusi yang direncanakan secara terkoordinasi sehingga komponen-komponen yang terpisah menggunakan file dari data, struktur data, program, dan protokol yang umum, yang dapat meningkatkan efektivitas atas mendukungnya evaluasi sistem. Yang kedua, sistem pengolahan yang tidak terintegrasi. PDT sering digunakan untuk mendeskripsikan komputer yang digunakan di departemen-departemen pemakaian yang sedikit menghubungkannya dengan mesin yang lebih tinggi tingkatnya atau jaringan sistemnya dirancangkan secara independen. Alasan agar pemakai mengerjakan pekerjaan mereka sendiri. Jadi, manajemennya berbeda. Pemrograman aplikasi berbeda, data disiapkan dengan rancangan sendiri atau tidak umum. Namun, mereka sering mengirim transaksi ataupun pemakaian suatu sistem menggunakan program yang lain. Tidak terintegrasi, perencanaan sistem yang terkoneksi ini, baik terintegrasi ataupun tidak, memerlukan software yang mungkin sama untuk koneksinya. Software dan hardware yang dijual pada pemrosesan data terdistribusi tidak dipengaruhi oleh perencanaan sistem yang terintegrasi ataupun tidak. Contohnya, device Facebook, rekomendasi e-commerce, asisten virtual. Sebutkan tujuan utama pengolahan data terdistribusi dan hal teknisi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Tujuan utama pengolahan data terdistribusi adalah untuk meningkatkan dan memperluas pengguna komputer bagi pemakaian pada end user. Pemakaian end user diartikan sebagai orang yang pekerjaannya dibantu oleh komputer, misalnya akuntan,
kepala toko, bank teller, ahli sains, manajer, para profesional pemrosesan data terdistribusi, memberi fasilitas logika, penyimpanan data, ataupun komputasi yang dibawa langsung di lokasi pemakaiannya. Hal teknisi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pengguna komputer mini dan mikro. Yang kedua, teknik database. Yang ketiga, jaringan komputer. Yang keempat, struktur jaringan yang fleksibel. Yang kelima, kontrol saluran yang tersedia. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.